Makassar senantiasa melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dengan kinerja terbaik. Pada tanggal 18 Desember 2018, Bea dan Cukai Makassar melakukan penandatanganan komitmen anti korupsi, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Penandatanganan ini dimulai oleh Kepala Kantor yang kemudian diikuti oleh seluruh pejabat serta pelaksana KPPBC Makassar. Pencanangan terus berlanjut dengan sosialisasi kepada masyarakat hingga saat ini. Kegiatan pembangunan zona integritas berlanjut dengan kegiatan internalisasi kepada seluruh pegawai. Pada tahun 2019, Bea dan Cukai Makassar meraih predikat wilayah bebas korupsi, yang kemudian kembali diajukan untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2021. Kantor Bea Cukai Makassar berkomitmen untuk mewujudkan good government and clean government melalui pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM hingga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Makassar organisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan dibantu oleh 1 Kepala Subbagian dan 11 Kepala Seksi. Di antaranya, Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 1, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 6, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 3, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 4, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 5, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Capaian penerimaan Bea dan Cukai Makassar pada semester pertama tahun 2021 sebesar 108,6 miliar atau 50,37% dari target penerimaan. Dengan rincian, bea masuk sebesar 95,8 miliar, bea keluar sebesar 9,7 miliar, dan penerimaan cukai sebesar 3 miliar. Dalam bidang pengawasan, Bea dan Cukai Makassar juga berhasil mengamankan berbagai jenis narkotika dengan nilai barang 1,38 miliar. Tegangan ini menyelamatkan kurang lebih 7.915 orang.
Pada periode yang sama juga dilakukan penegahan rokok ilegal sejumlah 1.028.260 batang dengan potensi kerugian negara 539 juta. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan, seluruh layanan di Bea Cukai Makassar dilaksanakan secara online dengan berbagai macam aplikasi seperti Cesa, Nadine, Sireti, Sigamara, Sikura, Pinisi, dan Isi. Assalamualaikum, saya Lili dari PT Body Nickel Alloy Indonesia. Selama ini saya bisa merasakan perubahan dari kinerja pelayanan KB, utamanya berkenaan dengan fasilitas yang kami miliki. Komunikasinya lebih intens, kemudian setiap kendala yang kami hadapi itu mendapat bantuan dan support yang sangat full dari teman-teman pelayanan. Kami berharap bahwa hubungan ini bisa jadi lebih intens lagi, lebih harmonis lagi, sehingga tujuan kita sama-sama untuk meningkatkan ekonomi daerah dan negara, yaitu kita bisa dukung bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PT Cargo yang hampir setiap hari berinteraksi dengan pihak Bea Cukai Makassar Cargo Bandara Siam, di mana kami sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas Bea Cukai Bandara Cargo Siam. Karena ketika kita mengalami kendala, baik itu di sistem maupun di modul, dia sangat cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kita sebagai eksportir maupun PPJK sangat bangga dengan Bea Cukai, karena berkat petugas maupun pihak yang lain memperlancar proses ekspor kami, dan itu sangat bermanfaat bagi kami. Saya mewakili perusahaan mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bea Cukai Makassar. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih predikat WBBM 2021. Bea Cukai Makassar mantap tawa, Bea Cukai makin baik. Saya Acur Kambing, perwakilan dari SN Cargo Makassar. Kegiatan saya sehari-hari mengekspor barang ke berbagai negara semacam Singapura, Kuala Lumpur, dan Hong Kong. Interaksi kami dengan Bea Cukai sangat erat, dan kami selaku PBJK sangat berterima kasih atas pelayanan yang kami terima dari teman-teman yang ada di Bea Cukai Makassar. Pelayanan kami terima dari Bea Cukai seperti kalau sistem yang lagi dong atau modul-modul yang kami mau tanyakan, kami menerima pelayanan yang sangat baik. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih peringkat WBBM 2001. Bea Cukai Makassar mantap tawa. Banyak perubahan yang kami rasakan terkait pelayanan yang diberikan Bea Cukai Makassar, khususnya yang saat ini semakin paperless. Pengajuan permohonan dan urusan-urusan tertentu terkait kepabeanan tidak perlu lagi mendatangi kantor Bea Cukai Makassar, tetapi bisa melalui email atau jalur online lainnya. Respon yang kami terima pun juga diberikan dalam bentuk soft file. Pelayanan Bea Cukai Makassar semakin mudah dan selalu mengikuti tren perkembangan teknologi. Kami mendukung Bea Cukai Makassar meraih predikat WBBM. Bea Cukai Makassar mantap tawa, Bea Cukai makin baik. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Makassar adalah kantor yang bebas dari korupsi, mengedepankan birokrasi yang bersih, serta melayani dengan hati. Kami akan senantiasa meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan untuk masyarakat, untuk Indonesia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak juga dong Pak, negatif dia sudah diperiksa. Enggak Ji, kami dari Bea Cukai mau mengecek rokok yang kita jual ini legal. Adakah yang ilegal Pak? Ada, makanya kita cek dari pita cukainya. Rokok ilegal itu ada yang pita cukainya palsu, kadang ada yang pita cukainya berbeda, ada juga yang pita cukainya bekas, ada juga rokok polos yang tidak ada pita cukainya sama sekali. Nah, itu semua bisa dipastikan ilegal. Makanya Pak, tapi kebetulan 2 hari mami kada luar sah. Sorry Pak, ini temanku tenamentong ahlakna. Tapi ngomong-ngomong ini Pak, kenapa naiki rokok? Gak dulu anak-anak beli perbungkus, sekarang sebat-sebat mami na beli. Cukai rokok memang dinaikkan untuk penerimaan negara, tapi fungsi utamanya adalah untuk menekan jumlah konsumsi rokok. Kalau menekan jumlah paluka korek Pak, bagaimana caranya? Ampun tongas saya kalau itu.
penting ini. Selamat pagi. Kenapa nak? Cuma tahu saya. Ku lupa Gang. Bagus ya kantor nah. Kantor apa ini? Bea cukai tahu. Tapi ada permen. Belum teman itu sana ada yang punya. Ibu. Selamat pagi. Pagi. Ada yang bisa saya bantu? Iya. Apa kita bea cukai, Bu? Mau tahu bea cukai? Iya, Bu. Mari saya tunjukkan. Silahkan. Ini bea cukai, Bu. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar atau biasa disebut dengan Kantor Bea Cukai Makassar adalah salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2 Makassar. Bea Cukai Makassar memiliki tugas antara lain mengawasi, melayani, dan memfasilitasi lalu lintas barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun dari Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan di Makassar. Dalam memaksimalkan tugas pengawasan dan pelayanan, Bea Cukai Makassar memiliki beberapa kantor bantu di antaranya Kantor Bantu Biring Kasih, Kantor Bantu Bantai, dan Kantor Bantu Bajoran. Bea Cukai Makassar juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bea Cukai Makassar didukung dengan sistem informasi dan teknologi pelayanan di antaranya pengisian custom declaration dengan menggunakan ECD. Bea Cukai Makassar bertugas mengawasi dan melayani lalu lintas barang kiriman dari luar negeri baik melalui PT Pos maupun jasa titipan seperti e-commerce. Kantor Bea Cukai Makassar juga melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat meliputi pemasukan dan pengeluaran bahan baku dan hasil produksi. Itu tadi Bea Cukai. Selanjutnya saya kenalin pejabatnya ya. Kalau misalnya nanti ketemu di jalan, tolong disapa.
Ih, ada senjatanya juga. Dek, sini dulu. Ini mau patroli laut. Oh. Bea Cukai dilengkapi senjata untuk melindungi diri pada saat patroli. Oh. Ih, mau tegang ditembak. Sembarangmu deh. Bea Cukai ada kapal patrolinya juga loh. Oh ya, Bu? Mau lihat? Mau. Yuk. Mau. Yuk. Nanti diantar sama bapak-bapak ya. Pak Rahman, silahkan diantar. Ayo. Ini mana? Santai kok sayang. Panas ki. Wih, itu misalnya yang sering tangkap penyelundup cakar kah? Pantas nggak bisa mau beli cakar. Ada sembaran Nana bilang ini, bukan cakar ini nah. Ayo pulang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar dalam seri keempat acara Ekspor Assistance Webinar Series tahun 2021 yang bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Tika Putri selaku MC dalam kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series seri keempat pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series yang diinisiasi oleh Kantor Bea Cukai Makassar. Kegiatan kali ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Bea Cukai Makassar, yaitu bertajuk Angin Mamiri Menebar Kabar Ekspor, yang sudah berlangsung sejak minggu pertama bulan September dan akan terus berlanjut. Seperti namanya Bapak dan Ibu, Ekspor Assistant Webinar Series, kegiatan kali ini adalah kegiatan yang berkelanjutan dan terdiri dari beberapa seri webinar. Bapak dan Ibu yang bergabung kali ini, mungkin sudah ada yang mengikuti webinar kita sejak seri pertama hingga seri keempat ini, atau bahkan ada yang baru bergabung di seri keempat ini. Tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu, yang penting hari ini kita bertemu secara virtual beramai-ramai untuk belajar mengenal ekspor dan menjadi eksportir. Nah, kali ini kita akan belajar terkait perizinan ekspor. Bapak dan Ibu boleh banget ya mengajak seluruh kolega atau kerabat bisnis yang usahanya berorientasi ekspor ataupun yang ingin memulai kegiatan ekspor atau yang ingin sekedar menambah ilmu tentang ekspor untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau tidak sempat, silahkan kunjungi akun media sosial kami pada akun Instagram official kami di @beacukaiMakassar dan di akun Instagram ekspor Bea Cukai Makassar di @eksporAssistance, karena di akun ini Bea Cukai Makassar secara aktif menginfokan kegiatan apa dan yang akan kami selenggarakan, termasuk segala informasi dan kegiatan terkait ekspor. Nah, jangan lupa di-follow dan dicek postingan kami ya Bapak dan Ibu. Baik, itu tadi sedikit perkenalan terkait Ekspor Assistance Webinar Series tahun 2021. Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan Ekspor Assistance Webinar Series kali ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Selamat siang Bapak, selamat bergabung, semoga sehat selalu. Baik, selain itu hadir pula di tengah-tengah kita Kepala BKIPM, Ibu Insinyur Siti Hadijah MSI. Selamat siang Ibu, beserta para pejabat BKIPM. Bapak dan Ibu, di webinar seri keempat kali ini, kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik nih dari BKIPM, yang mengangkat tema izin karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor. Baik, sebelum memulai materi Bapak dan Ibu, tidak lengkap rasanya apabila kita tidak memohon keselamatan dan kelancaran acara yang kita selenggarakan.
Untuk itu, kami mengajak Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai untuk berdoa sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, kita berdoa mulai. Selesai. Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin dipersilahkan untuk mengambil posisi sikap sempurna. Baik, Bapak dan Ibu, karena di tengah kita telah bergabung Kepala Kantor Bea Cukai Makassar yang akan sedikit menyapa Bapak dan Ibu. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar, Bapak Andi Pramono. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kebaikannya. Kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan kesehatan, dan kita bisa bertemu di Zoom area, meskipun kita berjauhan tempat, tapi kita berusaha untuk selalu dekat di hati, berbagi ilmu, dan berbagi pengalaman untuk bisa sama-sama belajar tentang kegiatan tentang ekspor. Yang saya hormati Ibu Insinyur Siti Khotijah, atau lebih akrabnya kita panggil Ibu Ijah, selaku Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, yang pada siang hari ini akan menyampaikan materi izin karantina perikanan sebagai dokumen pelengkap ekspor. Tentunya nanti Ibu Ijah beserta tim akan secara komprehensif memberikan petunjuk SOP yang tepat yang bisa bermanfaat bagi pelaku ekspor di Makassar, di Sulawesi Selatan, sehingga bisa memberikan kontribusi yang positif bagi devisa ekspor dan pembangunan Indonesia. Pada kesempatan ini juga sangat luar biasa karena yang memberikan materi pada siang hari ini adalah pimpinan tertinggi dari Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Mari kita simak, mari kita dengarkan, dan tentunya sharing session ini bisa menambah pengalaman, menambah ilmu, dan juga nantinya jika pun ada unek-unek atau pertanyaan, mari
kita tuntaskan, kita manfaatkan area Zoom pada siang hari ini. Dan kami berharap juga pada Bapak Ibu semuanya yang bergabung di area Zoom ini bahwa Bea Cukai Makassar terus akan menggalakkan dan mendorong khususnya pelaku ekspor untuk melakukan kegiatannya dengan semangat, dengan dorongan yang full dari kita semuanya, dan juga tentunya kegiatan area Zoom ekspor assistance ini akan terus berlanjut dari waktu ke waktu dan masa-masa dengan tema, dengan materi yang akan lebih banyak lagi dan akan lebih menarik lagi. Pada kesempatan pagi siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di area Zoom ini, dan tentunya mari kita sama-sama simak dan manfaatkan area Zoom ini untuk saling bertukar pikiran dan untuk mendapatkan ilmu tentang izin karantina perikanan sebagai dokumen pelengkap ekspor. Mungkin itu salam membuka dari kami, dan paling terakhir, kapanpun dan dimanapun teman-teman Bea Cukai, teman-teman dari karantina ikan juga akan selalu membuka pintu untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman eksportir dan pelaku ekspor. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu, izinkan saya meminta waktu sejenak ya untuk kita lakukan foto bersama, biar kita ada kenangan dan dokumentasi untuk kegiatan kali ini. Akan saya pimpin foto bersamanya. Bapak dan Ibu dimohon mengaktifkan kamera dan boleh dong memperlihatkan senyum termanisnya. Baik, kita mulai. Saya hitung ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh angkat jempolnya ke atas. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesediaan partisipasinya. Nah, kita sudah memasuki waktu yang paling ditunggu-tunggu. Sepertinya, dari tadi baik itu peserta maupun Ibu pemateri sudah tidak sabar untuk sama-sama belajar dan berinteraksi terkait ekspor ya. Maka dari itu, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari Kepala BKIPM dengan tema izin karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor yang akan dibawakan oleh Ibu Siti Hadijah. Kepada Ibu, dengan hormat disilakan. Terima kasih Ibu Atika Putri. Izin Bu, karantina perikanan, karantina ikan. Kedengaran Pak, Ibu? Jelas Bu, ya. Sangat jelas. Terima kasih yang terhormat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Bapak Andi Pramono. Salam kenal Pak. Ya Ibu, salam sehat selalu. Kita belum pernah COVID ketemu darat, langsung cuma virtual aja ya Bapak. Kita jauh di mata, dekat di hati Bu. Ya. Yang kami hormati tim dari Kantor Pelayanan Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Makassar. Ini sudah sangat dekat bagi kami, sering berkomunikasi, berkoordinasi sangat intens. Dan yang kami hormati di sini ada mitra kami, para pelaku usaha yang turut hadir juga, alhamdulillah. Dan izin Pak Andi, di sini kami membawa tim juga, ada Pak Irfan yang sudah sangat familiar dan teman-teman Bea Cukai, ada teman-teman dari Pelabuhan Wilker, Pelabuhan Laut Makassar, dan tim dari karantina ikan. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Andi sudah mengapresiasi di pertemuan yang sangat bagus ini Pak menurut kami, yaitu ekspor asistensi. Saya lihat sudah sangat intens teman-teman dari Bea Cukai untuk melaksanakan kegiatan pada beberapa momen, sehingga ini sangat bermanfaat buat khusus kami dan teman-teman para eksportir dan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ini. Izin siapa yang men-share, Pak Irfan atau dari teman-teman Bea Cukai? Oh ya, Pak Irfan. Izin Pak Andi, di kesempatan ini saya hanya menyampaikan terkait dengan pengantar, nanti terkait teknis ada Pak Irfan, karena bertepatan jam 11 kami ada sosialisasi di Kementerian Kelautan, khususnya penerapan peraturan pemerintah PNBP yang terbaru Pak. Jadi kami bergeser nanti beberapa menit kemudian. Izin kami hanya mengubah sedikit dari izin karantina menjadi health certificate karantina sebagai dokumen pelengkap ekspor. Lanjut Pak Irfan. Sini saya menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan hari ini yang dilaksanakan teman-teman Bea Cukai sangat mendukung terkait dengan visi misi dari Kementerian Kelautan, di mana Indonesia harus maju, berdaulat, mandiri dengan kepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi mandiri kita sudah bisa melaksanakan semua kegiatan, baik itu ekspor, apapun sudah melaksanakan sesuai dengan potensi yang ada, khususnya di Sulawesi Selatan ini, sehingga bisa kita berdaulat di negeri kita sendiri. Sedangkan visi ini adalah bagaimana dengan SDM yang sudah maksimal bisa melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan persyaratan khususnya ekspor dan pengembangan inovasi, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing. Dengan hari ini bagaimana kita memajukan perekonomian khususnya di Sulawesi Selatan dengan kebutuhan pangan khususnya perikanan yang berdaya saing dapat diterima di negara tujuan dengan bisa mengikuti persyaratan-persyaratan sehingga memberikan kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Dengan kegiatan ini juga kita tetap memperhatikan mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di Kementerian Kelautan. Ini mungkin sekarang sudah digaungkan bagaimana setiap UPT untuk zona berzona integritas WBK, WBBM jadi pengelolaan yang bersih dan efektif. Lanjut Pak Irfan, sedangkan arah kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dari kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan kesejahteraan nelayan, ini sangat penting, potensi cukup tinggi, tetapi kita harapkan peningkatan kesejahteraan nelayan, salah satunya melalui asuransi, dana pensiun atau jaminan hari tua, mengembangkan perikanan budaya, baik dalam negeri sebagai sumber ekonomi. Dasar hukum pelaksanaan, khususnya di Balai Besar KIP Makassar, khususnya secara ini adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina hewan dan ikan. Ini saat ini PP-nya lagi dibahas, peraturan pemerintahnya, ada undang-undang tentang perikanan, ada peraturan pemerintah masih mengacu di undang-undang sebelumnya, ada peraturan pemerintah tentang keamanan mutu, gizi dan pangan, dan organisasi tata kerja Kementerian dan Kelautan. Di sini kami ingin menyampaikan supaya lebih familiar terkait dengan izin karantina perikanan, khusus ekspor itu health certificate. Apa sih itu health certificate? Jadi jangan sampai kita hanya berupa lembaran, padahal health certificate itu adalah dokumen negara atau dokumen resmi yang ditangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa media pembawa atau komoditi hasil perikanan yang tercantum di dalam dokumen itu betul-betul dijamin tidak tertular penyakit ikan karantina dan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi teman-teman eksportir
Satu lembar dokumen negara ini sangat berarti karena di satu lembar ini memberikan makna yang sangat besar terkait dari isi yang tertuang di dokumen health sertifikat tersebut. Kami diberikan kepercayaan untuk memberikan jaminan sistem perkarantinaan ikan dan jaminan mutu. Itulah yang tertuang output dari yang Bapak-bapak, Ibu-ibu sertifikat health sertifikat. Di sini juga kami sampaikan surat persetujuan muat atau SPM juga adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pengeluaran yang menyatakan bahwa media pembawa disetujui atau dimuat ke atas alat angkut. Ini kami sampaikan sebagai bentuk implementasi dari KMK 2844 bahwa pengeluaran oleh teman-teman Bea Cukai sebagai tindak lanjutnya merilis baik itu dalam bentuk health sertifikat ataupun dengan SPM. Selanjutnya di sini dalam pelaksanaan tindakan karantina ikan kita harus mengetahui dulu yang mana sih masuk kategori ikan. Ya, jadi ini definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 undang-undang peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 definisi ikan. Jadi ikan itu adalah semua biota perairan atau sebagian atau seluruh dari hidupnya berada dalam air, dalam keadaan hidup atau mati termasuk bagian-bagiannya. Jadi ikan ada ikan, jadi bukan hanya ikan dalam bentuk fisik, jadi ikan bersirip, udang, rajungan, kepiting itu adalah masuk juga definisi dari ikan. Kerang, tiram, kategori moluska, ubur-ubur, tripang, bulu babi, kodok, buaya, penyu, kura-kura, paus, lumba-lumba, rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang kategori algae. Biota perairan yang lainnya yang kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas. Ini adalah objek dari karantina ikan dan pengendalian mutu dan hasil perikanan yang sudah didefinisikan dengan kategorisasi seperti ini. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sistem karantina ikan untuk bisa memberikan kepercayaan ke tingkat internasional adanya pengakuan terkait dengan hasil yang kami lakukan yang dituangkan dalam sertifikat, kami sudah menerapkan standar kompetensi manajemen mutu yang diakui dan sudah terakreditasi dan tersertifikasi. Jadi teman-teman para pelaku usaha tidak perlu galau atau gamang bahwa pengujian yang kami lakukan di laboratorium kami itu sudah terstandar, sudah merujuk ke standar internasional. Jadi saat ini kami sudah 4 ISO yang sudah kami implementasikan terkait dengan kompetensi laboratorium pengujian sudah bertaraf berstandar internasional. Teman-teman yang melaksanakan inspeksi di tempatnya bapak-bapak ibu pelaku usaha, baik itu komoditi hidup, komoditi hasil perikanan ini semua sudah berkompetensi terkait dengan lembaga inspeksi. Sudah berstandar internasional ISO 17020, begitu juga pelayanan kami sudah mengacu ke pelayanan ISO 9001, jadi sistem pelayanan yang kami gunakan secara keseluruhan, baik pelayanan eksternal dengan pelaku usaha maupun pelayanan internal, ini sudah mengadop sertifikasi 9001, dan yang terakhir kami 37001 2016 sebagai UPT yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Ditambah lagi dengan amanat dari bahwa kita harus berintegritas dengan kepercayaan dari Bapak Kemenpan RB tahun 2019 sudah menyandang sebagai wilayah bebas dari korupsi. Semoga bareng dengan teman-teman Bea Cukai nih tahun ini bisa WBBM. Ya Pak Andi ya. Selanjutnya nanti kalau terkait prosedur ini Pak Irfan kan hanya sedikit mengulas terkait dengan potensi Pak Andit dan tim dan teman-teman pelaku usaha. Next aja Pak Irfan, data dulu. Di sini kami sampaikan izin Pak Andit dan tim potensi komoditi perikanan Sulawesi Selatan memberikan
gambarannya sangat besar. Di tahun 2020 ini, untuk tahun 2020 kalau per bulan kita melihat potensi perikanan di Sulawesi Selatan memberikan hal yang positif. Walaupun masih saat ini masih di masa pandemi COVID, ini memberikan untuk kenaikan dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2021, ekspor naik sebesar 10,7% dibanding bulan Juni. Kalau data ini yang tampil saat ini secara keseluruhan di tahun 2020, sedangkan kalau dibandingkan antara bulan September dengan bulan Agustus di tahun 2020 ini terjadi kenaikan 11,8%. Jadi ini hal yang memberikan hal yang dampak positif terkait dengan bagaimana komitmen khususnya teman-teman para pelaku usaha tetap memberikan kontribusinya terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan melihat lalu lintas ekspor komoditi perikanan. Jadi di sini data misalnya bulan Agustus ini data lalu lintas baik melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar maupun melalui Pelabuhan Laut Makassar. Ini begitu juga yang di wilayah kerja. Ini menggembirakan di bulan ini terjadi kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan dibanding di tahun 2019 di awal pandemi ini yang data potensi sangat miris kita lihat, tetapi 2021 terjadi kenaikan 11,8% dibanding bulan Agustus tahun 2020, dibanding bulan sebelumnya Juli 2021 naik 10,7%. Volume ini 15.522 ton dengan nilai produk ini 640,9 M dengan komoditas dominan rumput laut dengan karaginan, udang faname, tuna dan gurita. Ini 5 komoditi ini 5 yang dominan, tetapi ada beberapa komoditi-komoditi lainnya yang ada di sini. Komoditi lainnya ada 4,6%. Ini juga yang memberikan kontribusi yang sangat besar terkait dengan ekspor di Sulawesi Selatan seperti ini. Selanjutnya selain ekspor, tapi mungkin kita bahas ekspor, tapi izin Pak, kita juga akan menyampaikan kalau di Sulawesi Selatan impor memang sangat kurang karena ketersediaan, kalau di Sulawesi Selatan ketersediaan bahan baku sangat besar. Hanya dibutuhkan adalah bahan baku untuk misalnya induk udang faname ini sebagai untuk di hatchery untuk bisa induk ini yang akan dipelihara sehingga mendapatkan benih-benih yang sangat berkualitas. Ini dari Hawaii masuk dari Jakarta masuk ke Makassar melalui pintu Cengkareng, tetapi ini impor langsung. Terus begitu juga racungan ini dari Tunisia 18,5 ton. Jadi memang agak sedikit mungkin dibanding dengan komoditi dari komoditi lainnya. Selanjutnya, Pak Irfan, data ekspor yang kami ini selain ekspor juga potensi domestik keluar. Ada dari beberapa bandeng, ini antar area, antar pulau. Selanjutnya, domestik masuk. Domestik masuk ini yang mendukung terkait dengan pemenuhan dari beberapa daerah lain, beberapa terkendala, beberapa daerah-daerah lain yang masih keterbatasan terkait dengan tempat pengolahan sehingga komoditi-komoditi ini masuk ke dari beberapa wilayah di luar Sulawesi Selatan, masuk ke Sulawesi Selatan untuk dilakukan pengolahan dan diekspor ke beberapa negara lainnya. Seperti itu, izin Pak Andi pengantar dari kami nanti secara teknis terkait dengan SOP bagaimana penerbitan health certificate secara teknis akan disampaikan oleh Pak Irfan. Pak Irfan adalah subkoordinator data dan informasi di Balai Besar KIP Makassar. Terima kasih Pak atas kesempatannya, nanti Pak Irfan yang melanjutkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang.
Nanti saya akan ikut juga dalam apabila ada diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pimpinan. Mohon izin Pak Andi, mohon izin kami melanjutkan pembahasan mengenai sertifikat ini secara teknis prosedurnya seperti apa. Jadi mungkin dari pengguna layanan kami yang baik eksportir maupun importir dan antar area itu telah biasa kita lakukan sosialisasi mengenai prosedur ini. Tapi tidak apa-apa kita bahas sedikit lagi biar kita masing-masing sama-sama jelas. Jadi untuk sertifikasi kesehatan ikan dan mutu perikanan atau kami biasanya menyebutnya sebagai health certificate itu ada 5 langkah. Jadi 5 langkah bisa jadi hasilnya. Cukup dengan permohonan yang di input secara online melalui PPK online. Kemudian permohonan itu kami akan melihat sistem penerapan perkarantinaan ikan dan mutu perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat HACCP untuk komoditi perikanan, biasanya komoditi perikanan untuk konsumsi, kemudian sertifikasi CKIB untuk komoditi perikanan yang dalam bentuk hidup. Nah, selain sertifikasi untuk mutu dan keamanan perikanan ini, ada juga pengujian laboratorium untuk membuktikan bahwa komoditi perikanan tersebut benar-benar telah bebas dari penyakit ikan karantina dan juga memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi jadi ada laboratorium yang telah terakreditasi, tadi telah disebutkan pimpinan adalah telah terakreditasi ISO 17025 itu membuktikan bahwa memang benar komoditi perikanan yang dilaluitaskan ini telah memenuhi persyaratan perkarantinaan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, setelah tim verifikator memverifikasi, kemudian ada pengecekan fisik untuk menilai kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran komoditi yang dilaluitaskan disesuaikan dengan permohonan. Nah, jadi untuk misalnya komoditi perikanan yang melalui Bandar Udara Sultan Hasanuddin, ada tempat pemeriksaan fisik ikan di kantor pelayanan. Nanti ada pengecekan fisik di situ. Kemudian untuk komoditi perikanan yang diekspor melalui pelabuhan laut itu akan dilihat kesesuaian jumlah jenis dan ukurannya itu melalui pengawasan stunting. Jadi setelah melihat pengecekan fisiknya, jika semua persyaratan yang ada telah memenuhi, langsung diterbitkan health certificate. Yang nanti health certificate ini akan merespon sistem INSW. Jadi nomor health certificate-nya itu akan diupload ke INSW. Nah, yang nanti akan dipakai atau digunakan oleh para eksportir maupun fisika untuk penerbitan atau pelayanan ekspor di terkait. Nah, ini untuk ekspor, kemudian untuk impor sama ada 5 langkah juga, permohonan secara online, kemudian pemeriksaan kesesuaian dokumen-dokumen yang ada di importir, baik itu health certificate dari negara asal, kemudian COO, izin impornya, kemudian ada invoice dan strategi. Mungkin karena impor kita jarang, selama tahun 2020 ini hingga Agustus baru ada 20 sertifikat impor
dan selama ini belum ada permasalahan impor. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menerapkan single submission di pelayanan impor di Pelabuhan Makassar. Demikian juga yang domestik, semuanya hanya 5 langkah, pada prinsipnya sama dengan ekspor juga. Ada pemeriksaan dokumen, ada verifikasi hasil survei dan APK, pemeriksaan fisik, kemudian penerbitan health certificate. Mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan. Mohon izin Bapak Ibu, nanti mungkin kita bisa lebih banyak untuk berdiskusi, sehingga kita mungkin ada benang-benang kusut yang selama ini kita temui di lapangan. Kebetulan ada dari pihak karantina, ada dari pihak bea cukai, dan para pelaku usaha. Bersama-sama kita bisa berdiskusi mengurai benang-benang kusut ini supaya tujuannya satu adalah pelayanan ekspor komoditi perikanan semakin lancar dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian negara. Demikian Ibu, mohon izin Ibu Pimpinan, Pak Andi, kemudian Ibu Putri sebagai moderator, mungkin bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Hadijah dan Bapak Irfan atas materinya. Baik Bapak dan Ibu, itu tadi materi yang sangat luar biasa ya dari Ibu Siti Hadijah dan Bapak Irfan. Sangat memberikan informasi-informasi yang fresh terkait perizinan karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor. Ilmu yang sangat berguna nih untuk Bapak dan Ibu, eksportir maupun calon eksportir. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab untuk saat ini. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait materi alur perizinan karantina pertanian sebagai dokumen pelengkap ekspor yang disampaikan oleh Ibu Siti Hadijah dan Bapak Irfan tadi. Kami memiliki door prize ya, bagi Bapak dan Ibu yang beruntung saat bertanya, jadi jangan ragu Bapak dan Ibu, selain bisa mendapatkan jawaban, juga berpeluang mendapatkan hadiah spesial dari Bea Cukai Makassar. Silakan Bapak dan Ibu, kami buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan gunakan fitur raise hand, atau kalau tidak bisa menggunakan raise hand, bisa tulis pertanyaan di kolom chat, dan akan kami bantu menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Penanya pertama ada Bapak Akbar. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Bapak bisa diaktifkan mikrofon. Baik, terima kasih Kak Atika Putri dari Bea Cukai Makassar. Terima kasih juga Pak Irfan Rais yang sudah menyampaikan hari materinya. Sangat menarik sih materi karena memang apalagi dari kami ya pelaku ekspor itu memang fokus saat ini tentang dunia kelautan juga. Nah di sini tadi dari penjelasan Bapak ada beberapa yang saya tanyakan karena tadi Bapak menjelaskan alurnya. Nah di sini saya sudah mencatat beberapa hal. Dalam pengecekan ataupun karantina yang akan diekspor berupa ikan ataupun sebagainya macam itu, apakah ada memiliki batasan sampel yang akan dikarantina tersebut? Dan kemudian untuk pengecekan tersebut itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengecekannya? Karena takutnya kan biasanya dari ekspor itu memiliki jangka waktu tersendiri untuk pengiriman barang. Nah, kemudian yang kedua, untuk pengurusan berkas tersebut, apakah membutuhkan waktu yang lama juga untuk proses administrasinya seperti itu. Mungkin saja sih Pak, kurang lebih seperti itu dulu. Nanti tanyakan lagi kalau masih ada yang kurang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Bapak Irfan. Baik, terima kasih Pak Akbar, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama mengenai pemeriksaan fisik ya Pak. Jadi pemeriksaan fisik itu kalau mau lihat realnya Bapak,
ini kami ada sekarang posisi ada di kantor pelayanan. Untuk pelayanan bandara itu cepat Bapak. Jadi karena tidak semua juga komoditi perikanan yang dilalui lintaskan itu harus diperiksa semua. Jadi kami mengambil sampel beberapa box untuk kami lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya ada di kantor pelayanan ini, sekalian juga dengan tempat penerbitan health certificate. Jadi sekalian mengurus health certificate-nya, sekalian juga pemeriksaan fisiknya selesai di sini, itu bisa dilaksanakan di sini. Kemudian untuk melalui pelabuhan laut, pengawasan staffing juga kami ada petugas pengawasan staffing di wilayah kerja Pelabuhan Makassar, itu setiap hari mengecek pelayanan pengawasan staffingnya. Jadi berapa lamanya mungkin tergantung dari kesiapan eksportirnya sendiri. Kadang mungkin kontainernya belum ready atau mungkin seperti apa, tapi petugas dari wilayah kerja Soekarno-Hatta Pelabuhan Makassar itu setiap hari melakukan pengawasan fisik, baik itu secara langsung maupun pada kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ada juga pelayanan virtual melalui video call. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit mengenai alur proses ya. Tadi ditanyakan alur proses, yang pertanyaan kedua. Yang ini berapa lama penerbitan sertifikat? Jadi pada prinsipnya Bapak, penerapan sertifikasi HACCP maupun CKID ini itu telah dilakukan sebelum permohonan. Jadi ada sertifikasi untuk sistem perkarantinaan ikan itu nanti akan terbit sertifikat CKID. Kemudian untuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu akan terbit sertifikasi HACCP. Nah, ini sebelum para eksportir melakukan kegiatan ekspornya. Kemudian pengujian mutu juga, pengujiannya ini tidak kalau dulunya itu berbasis end product inspection. Jadi ketika para eksportir mau melakukan ekspor, baru diambil sampel, dilakukan pengujian mutu, mungkin beberapa hari untuk pengujian mutu dan pengujian PIK-nya, baru bisa terbit health sertifikat. Nah, sekarang tidak seperti itu. Jadi untuk sistem end product inspection itu kita rubah menjadi in process inspection. Jadi kami melihat prosesnya itu seperti apa di eksportir itu melalui sertifikasi HACCP maupun CKID ini. Kami melakukan penilaian bahwa prosesnya itu telah memenuhi persyaratan sistem perkarantinaan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, pengujian mutu ini tinggal mengecek, memverifikasi bahwa memang benar secara laboratoris itu telah memenuhi persyaratan sistem perkarantinaan ikan dan mutu keamanan hasil perikanan. Nah, ini juga tidak setiap saat nanti pada saat mau ekspor. Jadi ada jangka waktunya tergantung grade yang diperoleh para eksportir pada saat inspeksi HACCP maupun CKID itu. Jadi untuk grade A misalnya, contohnya itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi pengujian uji mutunya ini hanya 2 kali dalam setahun. Selama setahun itu boleh melakukan ekspor kapan saja. Jadi pada prinsipnya untuk penerbitan health certificate ini cukup cepat karena pelaku usaha cukup melakukan permohonan, sertifikat HACCP-nya maupun CKID-nya telah ada sebelumnya, hasil uji laboratorium telah ada sebelumnya, cuma pengecekan fisik. Jadi permohon ada cek fisik, terbit hasil. Jadi
yang real prosesnya untuk kalau mau ditanyakan berapa lamanya, kami ada norma waktu pelayanan itu selama 54 menit. Mungkin bisa menjawab Bapak. Bagaimana Bapak Akbar, apakah sudah puas? Oke, terima kasih Mbak. Untuk persiapannya Mas, Pak Irfan, itu kira-kira maksudnya sebelum kita pengurusan dokumen itu kira-kira ada konfirmasi dulu ke pihak balai karantina atau gimana? Biar kita ada persiapan waktunya, baru berkas-berkas apa saja perlu dipersiapkan atau gimana? Maksudnya ini berkas untuk apa Bapak? Misalnya kan, misalnya saya mau mengajukan untuk pengujian karantina, misalnya ikan kayak gitu. Nah, untuk mengajukan tersebut itu butuh butuh konfirmasi lebih awal atau langsung saja membawa berkas atau gimana? Atau langsung atau seperti apa, Pak? Oh ya, jadi untuk pengujian laboratorium ini, jadi sampel uji itu nanti diambil oleh petugas karantina. Kenapa harus petugas karantina yang ambil? Karena kami mau memastikan bahwa sampel yang diambil itu mewakili populasi yang ada di anggaplah di pabrik ikan para eksportir. Tentu perlu konfirmasi kepada pihak karantina. Jadi karena supaya kami bisa mempersiapkan petugas untuk pengambilan sampelnya, mempersiapkan laboratorium yang melakukan pengujian, itu tentu perlu konfirmasi kepada pihak karantina. Begitu Bapak Akbar. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Akbar. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada penanya kedua, ada Bapak Rudi dari PT Malino. Bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya, silakan. Silahkan nyalakan mikrofonnya Bapak Rudi. Ya, selamat siang Bu, terima kasih untuk acara ini. Saya mau bertanya, saya Rudi dari PT Malino Perwading. Yang saya mau tanyakan ini Pak, setelah eksportir menginput PPK online-nya, apakah diizinkan Perwading yang datang untuk mencetak sertifikat HC-nya? Demikian Pak, terima kasih. Baik, langsung saya jawab Mbak Putri ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Salam, mohon izin, salam kenal. Jadi untuk permohonan itu permohonan karena dia melalui sistem online. Jadi masing-masing eksportir itu telah memiliki akun online yang bisa diinput sendiri. Itu menggunakan user ID dan password. Jadi karena menggunakan user ID dan password, kami mau memastikan bahwa benar yang melakukan permohonan itu adalah eksportir yang bersangkutan. Nah, setelah dilakukan permohonan, ada proses terbit sertifikat. Untuk pengambilan health sertifikatnya ya Pak Dodi ya, bisa saja diwakilkan oleh mungkin forwarder atau PPCK yang melakukan yang membantu pengurusan dokumen eksportir itu tentunya menggunakan surat kuasa bahwa benar para eksportir ini menguasakan kepada pihak PPJK ataupun forwarder untuk melakukan
pengambilan sertifikat health sertifikatnya. Tidak ada masalah Bapak. Siap. Siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Pak Rudi. Izin Mbak Atika dari Bu Ija. Selanjutnya ada penanya dari kolom chat. Pertanyaan dari Bapak Ruby Yudika. Mbak Atika, Ibu Ija mau menambahkan kayaknya. Ya, izin Pak. Ada Mbak Atika. Silakan Bu. Ya, makasih kesempatannya. Saya hanya menambahkan, izin ya Pak Irfan, terkait dengan makasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Jadi saat ini seperti tadi sampaikan Pak Irfan, teman-teman pengguna layanan baik eksportir maupun PPJK, kami sudah memiliki fasilitas layanan online. Layanan online ini dimanapun, kapanpun teman-teman bisa melakukan permohonan yang tadi sampaikan Pak Irfan maupun pengambilan sertifikat. Di layanan SIPETA, Sistem Pelayanan Tanpa Tatap Muka, di situ ada portal yang sudah kami kerjasama dengan PT Gojek, bisa melakukan penjemputan pengambilan sertifikat dokumen karantina ikan apabila Bapak-Bapak Ibu tidak sempat ke kantor. Itu ada layanan kami yang kami sudah kerjasama dengan PT Gojek. Itu tambahan kami, jadi ini informasi, saya yakin teman-teman para pelaku usaha eksportir sudah sangat familiar, namanya SIPETA, Sistem Pelayanan Tanpa Tatap Muka, bisa dilihat di situ, ada portal yang sudah kerjasama dengan PT Gojek. Terima kasih atas waktunya Mbak Atika. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa Bu Ija, terima kasih Bu Ija. Terima kasih Ibu Khadijah. Selanjutnya pertanyaannya beralih di kolom chat. Silahkan disampaikan pertanyaannya oleh Bapak Ruby Yudika. Bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Bisa dinyalakan mikrofonnya Bapak Ruby. Oke, selamat pagi. Saya dari Jakarta ini kebetulan. Ya, saya juga dosen pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Maritim, kampus AMI. Tertarik saya dengan mengenai karantina ikan ini. Saya ingin tanya mengenai biaya untuk karantina ini, seperti apa itu ya? Misalnya, apakah berdasarkan dokumen, apakah berdasarkan jumlah barang? Saya kira itu, Bu Atika, terima kasih. Boleh langsung dijawab oleh Bapak Irfan. Baik, terima kasih Pak Ruby, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, untuk biaya pengurusan health sertifikat ini, ada peraturan pemerintah itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 yang insya Allah akan diperbarui kembali. Jadi besok ini ada sosialisasi, kita laksanakan sosialisasi PP 85 sebagai pengganti PP 75 ini. Jadi ini berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi saya lebih bagus saya share aja. Nah ini peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan
Jadi ini komponennya banyak Bapak. Jadi kapal untuk keterangan kapal. Nah, untuk di Badan Karantina Ikan, Kementerian Keamanan Hasil Perikanan, pertanyaannya Bapak, apakah berdasarkan dokumen atau jumlah ikan? Jadi jumlah ikan ini ada, jumlah ikan anggaplah misalnya untuk bisnis ikan bersirip itu untuk induk per ekornya itu Rp1.000 per ekor. Jadi Bapak kirim berapa ekor tinggal dikalikan Rp1.000. Kemudian ada untuk benih atau benih lainnya. Ada ikan hias, ikan segar, basah atau beku, ikan kering, semua ada komponen. Jadi itu per komoditinya Bapak. Kemudian untuk sertifikatnya juga ada. Jadi sertifikat kesehatan ikan, dan sertifikat ini Rp5.000 per sertifikat. Selain itu, mungkin teman-teman yang melakukan pengujian laboratorium ada tergantung uji apa yang dikenakan kepada hasil perikanan, kepada ikan yang dilakukan pengujian tersebut. Anggaplah untuk pengujian untuk uji mikrobiologi masing-masing ada yang baru. Tapi ini yang masih digunakan saat ini apa? Sebentar lagi, insya Allah besok kita akan ada PP 75 ini direvisi menjadi PP 85. Besok hari Jumat kita ada pertemuan untuk mensosialisasikan PP tersebut. Sekarang untuk posisi sekarang hari ini masih berlaku seperti ini. Insya Allah besok kami akan lakukan sosialisasi PP 85 tahun 2021. Nanti mungkin Pak Ruby nanti bisa ikut bergabung. Kita membuka komunikasi sosialisasinya secara virtual juga. Jadi ini yang nanti akan ada komponen-komponen baru. Prinsipnya begitu Bapak. Jadi jika diperlukan pengujian nanti ada komponen biaya untuk pengujian. Jika diperlukan pemeriksaan secara klinis akan ada berdasarkan berapa volume ikan yang diperlihatkan. Kemudian untuk sertifikasi juga nanti ada. Di peraturan yang baru ini untuk domestik nantinya itu Rp0 Bapak untuk domestik. Jadi nanti yang dikenakan biaya itu untuk ekspor maupun impor. Nanti boleh bergabung Pak Ruby kegiatan untuk misalnya besok insya Allah hari Jumat kita lakukan sosialisasi peraturan pemerintah terbaru. Demikian mungkin Bu Putri. Terima kasih. Selanjutnya ada penanya dari kolom chat oleh Bapak Agus dari CV Mitra Alam. Boleh disampaikan pertanyaannya? Silakan bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Halo. Agus. Ya, Pak. Yang saya tanyakan, Pak, terkait dokumen HC dan HACCP, ya, Pak, ya. Jadi, mungkin untuk pengalaman kami, Pak,
saya juga selaku trader di sini, Pak. Jadi untuk dokumen HC kan dan HCCP kan ini apa? Untuk pembuatannya kan memang harus dilakukan oleh supplier langsung atau yang memiliki gudang, cold storage, terus penanganan, contohnya kalau ikan atau kepitingnya itu anggaplah dia itu mabuk atau gimana gitu kan, dia harus bisa ditangani kan, seperti itu Pak. Kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Karena kan rekanan kami, supplier kami ini kan rata-rata petani dan pengepul. Jadi kalau memang serba salah juga, karena mereka memang rata-rata nggak ada yang memiliki sertifikat tersebut. Badan usaha juga, mereka juga nggak ada. Jadi kemarin sempat saya juga mau ngajukan sendiri terkait HC sama HCCP. Cuma kan kendalanya memang alamat harus sesuai dengan gudangnya. Seperti itu Pak. Jadi mungkin itu Pak dari kami Pak. Baik Pak Agus, jadi ya saya sudah baca di kolom chat room, jadi terkendala tidak memiliki sertifikat HACCP ataupun CKID Pak ya, untuk komoditinya kepiting atau pengolahan kepiting. Jadi kami sudah jelaskan tadi prosedurnya, saya share kembali. Nah, jadi ini ada surveillance untuk penerapan sertifikasi HACCP maupun CKID. Jadi kami menerbitkan health certificate itu menyatakan bahwa produk yang dilalu lintaskan ini telah memenuhi persyaratan karantina ikan dan mutu serta keamanan hasil perikanan. Nah, untuk menilai apakah komoditi ini telah memenuhi persyaratan perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan, kami melakukan proses yang saya sebutkan tadi, in process inspection. Jadi kami perlu melihat bagaimana cara pengolahan atau penanganan ikan yang ada di tempat penampungan ataupun tempat penanganan tempat pengolahannya, karena itu yang kami lakukan prosesnya, yang kami sertifikasi di situnya. Nah, kami khawatir jika misalnya ada komoditi perikanan yang tiba-tiba muncul di bandara, entah dari mana asalnya, entah bagaimana penanganannya, seperti apa, kami tidak tahu. Nah, itu yang kami jaga di situ, karena kami melakukan sertifikasi itu menyatakan bahwa komoditi perikanan ini telah memenuhi persyaratan sistem perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanannya. Nah, sehingga memang kami perlu melihat ke tempat supplier. Kalau trader itu kan maksudnya misalnya Pak Agus, kan Pak Agus yang akan menjual produk perikanan ini. Sebelum dijual itu kan pasti ditampung dulu, ditampung di satu tempat. Nah, itu tempat penampungannya itu yang kami ingin lihat bagaimana cara penanganan itu. Itulah yang kami sebut dengan in process inspection. Jadi bukan nanti pada saat akhir baru dilakukan tiba di bandara, ikannya sudah tiba di bandara, kami ambil sampel, kami lakukan pengujian berapa hari? Kemudian 3 hari. Nanti 3 hari itu menumpuk di bandara, baru keluar hasilnya, baru bisa ekspor. Jadi tidak seperti itu lagi, karena itu sangat memakan waktu yang lama. Sehingga kami cukup melakukan in process inspection. Jadi setelah kami melihat, menilai tempat penampungannya, oh dia telah memenuhi persyaratan sistem perkarantinaan ikan, ada jaminan mutunya di situ. Nah, sehingga tidak perlu lagi nanti setiap mau ekspor baru dilakukan, diambil sampel untuk pengujian, untuk baru jadi pengujian laboratoriumnya itu secara berkala, tidak setiap saat lagi untuk nanti mau ekspor baru mau kita lakukan pengujian, sehingga proses yang ada di sini itu bisa berjalan lebih cepat.
cukup dengan melakukan jika barangnya sudah ready, cukup mengajukan permohonan secara online, kita lakukan pengecekan fisik. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 telah terpenuhi, itu langsung ke pengecekan fisik, terbit HC. Jadi prosesnya bisa lebih cepat berjalan. Itu prinsipnya, Pak. Mohon maaf tadi bertanya. Jadi bagaimana Bapak Agus? Apakah sudah? Bapak Agus ya, ya. Ya, iya Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan sedikit Pak ya. Ini tadi kan yang disampaikan Bapak kan memang terkait apa? Mungkin pengecekan saat pengolahannya seperti apa gitu kan ya. Kalau ini barangnya anggaplah komoditasnya kepiting hidup gitu, itu kan memang sebenarnya nggak ada pengolahan kan di situ Pak. Itu apa tetap ya Pak ya? Tetap syaratnya harus dicek juga ya Pak ya? Karena terus terang kalau kami sebenarnya kalau gudang ada Pak, cuma kan memang nggak ada cold storage di situ. Sedangkan seperti kayak yang sama HCCP itu kalau nggak salah kemarin saya sempat sharing sama karantina, itu harus wajib ada cold storage. Padahal kan kepiting yang mau kita ekspor ini itu dalam kondisi hidup, bukan frozen gitu loh Pak. Baik. Jadi untuk komoditi hidup, jadi ini ada 2 jenis sertifikasi Bapak. Jadi kami ini di BKIPM, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Jadi ada 2 sistem sertifikasi. Yang pertama sistem sertifikasi karantina ikan, kemudian sistem sertifikasi untuk mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, yang Bapak sebutkan tadi memiliki cold storage dan sebagainya itu untuk sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi dia biasanya untuk ikan yang mau langsung dikonsumsi oleh manusia itu harus dia bebas formalin, dia bebas bakteri E. coli, salmonella yang bisa membahayakan konsumen. Kemudian, nah kalau Bapak tadi sebutkan ikannya ikan hidup, ya ikan hidup, kepiting hidup. Nah itu sistem yang digunakan bukan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan, tetapi sistem perkarantinaan ikan. Jadi sistem perkarantinaan ikan itu prinsipnya sama, melihat tempat penampungannya, bagaimana penanganannya. Itu tidak perlu ada cold storage Bapak, karena memang dia kan produknya hidup. Nah, kalau dimasukkan ke cold storage mati dia nantinya. Jadi untuk sistem perkarantinaan ikan ini kan tetap ada proses di situ ya Bapak, dari pengambilan masuk bahan baku, mungkin perlu diistirahatkan dulu kepitingnya, harus ada tempat biasanya dimandikan ya, dimandikan dengan air laut, kemudian jadi proses itu harus memenuhi sistem perkarantinaan ikan Bapak. Jadi jangan sampai ada wabah yang menyebar di sistem pengolahan itu, atau mungkin ada kontaminasi wabah yang bisa nanti membahayakan, bisa menyebarkan ke tempat lain. Itu yang kami jaga. Jadi tetap ada kunjungan lapangan, tidak perlu cold storage karena memang tidak menggunakan cold storage, tapi dia tetap ada kunjungan lapangan menilai sistem perkarantinaan ikannya. Seperti itu Pak Agus. Baik Pak, mungkin bisa ini Pak, nanti saya minta terkait dengan standarisasi, anggaplah yang di gudangnya tadi Pak, harus ada apa aja gitu, bisa nggak ya Pak ya? Oh boleh Bapak, jadi itu persyaratan untuk sistem perkarantinaan ikannya Bapak ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kita nanti butuh komunikasi, bisa mencatat nomor HP saya, nanti bisa kita komunikasi Bapak Agus, nanti saya bisa share sistem standarnya itu seperti apa. Jadi bisa dicatat mungkin nomor saya di 0811
Ya, Pak. 0811 45 2614. 2614. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Agus, nanti sama-sama kita bisa bertukar informasi seperti apa, solusinya bagaimana. Terima kasih, Pak Irfan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di kolom chat ada Bapak Amir Waluyo. Silahkan disampaikan pertanyaannya, Bapak. Bisa diaktifkan mikrofon dan kameranya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pak Amir. Ya. Jelas Pak suaranya. Ya, mohon izin Pak, mau tanya sedikit Pak. Perihal fumigasi. Apakah bertentangan ya dengan subjek kali ini ya? Ini. Apakah ada perlakuan? Ya. Ya, boleh Pak, silakan dilanjutkan. Apakah ada perlakuan fumigasi sebelum atau sesudah pengiriman ekspor atau impor barang? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bila ada, bagaimana dan apa saja alat fumigasi yang digunakan? Kemudian yang ketiga, siapa yang melakukan tindakan fumigasi tersebut? Ya, terima kasih. Baik. Itu aja Pak. Mbak Putri, langsung saya jawab Mbak Putri ya. Jadi terima kasih Pak Amir pertanyaannya. Apakah ada perlakuan fumigasi sebelum atau sesudah pengiriman? Jadi ini kami melihat kami melakukan tindakan karantina itu berbasis risiko Bapak. Jadi jika ada risiko yang dikhawatirkan bisa mengganggu sistem karantina itu bisa kami lakukan fumigasi. Tidak semua harus ada fumigasi. Selama ini yang kami laksanakan untuk ekspor itu tidak ada, belum ada perlakuan fumigasi yang selama ini kami lakukan, karena dari hasil uji laboratorium maupun hasil sistem jaminan karantina ikan dan mutu hasil perikanannya itu tidak diperlukan adanya fumigasi. Pernah kami melakukan fumigasi pada produk impor, jadi beberapa ada produk impor, misalnya tentang kerang itu karena produk impor ini kami hanya berdasarkan dari health certificate yang ada di negara asal, jadi itu dilakukan fumigasi seperti biasa, alat-alat fumigasinya ada di sini ada Pak Sukardin ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sukardin, bisa ditambahkan bagaimana untuk fumigasi impor ini Pak Sukardin. Ya, jadi secara umum seperti itu Bapak, fumigasi akan dilakukan apabila diperlukan. Jadi tidak semua juga memerlukan fumigasi. Selama ini yang untuk ekspor itu belum pernah kami lakukan tindakan fumigasi. Demikian Pak Amir, mungkin apa bisa menjawab Pak? Oh, ya. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya oleh Saudara Legi Wiyandri. Silakan disampaikan pertanyaannya. Aktifkan mikrofon dan kameranya. Baik Ibu, terima kasih. Ketika saya mau tanya nih Ibu,
masalah tadi dokumen pengiriman. Selain HC, terus ada SHTI ini Bu. Nah SHTI itu dia urusnya di pelabuhan atau di karantina atau merupakan salah satu dokumen yang harus wajib di dalam dokumen untuk pengiriman atau ekspor barang gitu. Terima kasih Bu. Baik Pak Legi apa ya? Saya panggil Pak Legi aja. Jadi untuk SHTI sertifikat hasil tangkapan perikanan. Nah SHTI itu biasanya diterbitkan oleh sah bandar pelabuhan, Bapak. Jadi di pelabuhan perikanan, bukan di karantina ikan. Nah apakah itu diwajibkan SHTI itu wajib diurus jika diperlukan oleh negara importir. Jadi tergantung permintaan dari negara importirnya. Ada yang perlu SHTI, ada yang tidak perlu. Jadi tergantung dari kemana Bapak mau melakukan ekspornya itu. Biasanya SHTI itu diperlukan untuk ekspor yang ke Uni Eropa, Bapak. Jadi jika misalnya ekspornya ke Uni Eropa, cuman siapa tahu ada negara lain selain Uni Eropa. Jadi sebelum melakukan ekspor perlu komunikasi juga dengan buyernya di sana, dokumen-dokumen apa saja selain hal sertifikat yang dibutuhkan di negara importir, sehingga pada saat impor nanti di negara tujuannya itu tidak mengalami kendala. Seperti itu, apa bisa menjawab Bapak? Apa kita masih kurang jelas? Oh baik Pak, kalau itu berarti dia tidak wajib ya Pak ya? Tergantung dari negara tujuan. Ya. Oke Pak kalau gitu. Terus kedua Pak, sekarang Pak saya mau nanya itu masalah SKP itu Pak. SKP itu karena SKP masa berlakunya tidak sama dengan HC. Jadi dia jika salah satu dia tidak mati, apakah perpanjangannya kan tidak sama Pak? Gimana kalau bisa dia ada aturan yang menyamakan? Jadi misalnya sama-sama gitu masa-masa berlakunya gitu Pak. Terima kasih Pak. SKP sertifikat kelayakan pengolahan ya Bapak ya. Ya jadi memang ini ada perbedaan masa berlaku karena yang menerbitkan kedua sertifikat ini juga berbeda. Kalau ACCP ini diterbitkan oleh BKIPM dan kenaikan masuk perikanan. Kalau untuk SKP ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PDS, pengolahan daya saing, peningkatan daya saing hasil perikanan. Jadi memang kebijakannya memang pengambilan kebijakannya memang berbeda Bapak. Kami mengharapkan sekali ada sinkronisasi antara SKP dan sehingga tidak nantinya tidak menyulitkan Bapak ya. Mungkin saat ini SKP-nya harus diperpanjang, misalnya berlakunya 2 tahun belum diperpanjang atau mungkin tidak bersamaan. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Tamat ini bukan di ranah kami, mungkin di tingkat yang lebih tinggi karena ini pengambilan kebijakannya masing-masing eselon 1. Jadi mungkin untuk pengambilan kebijakannya ini bisa di tingkat atasnya eselon 1. Tapi kami akan sampaikan pusat Bapak permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Cukup banyak yang menyuarakan adanya penyatuan seperti itu. Nanti mungkin kami akan coba sampaikan ke pusat Bapak. Mungkin seperti itu yang bisa kami lakukan. Oke Pak, kalau gitu terima kasih Pak informasinya dan semoga ada contoh yang masih berlaku ini. Thank you Pak. Sama-sama Pak. Wah, luar biasa ya partisipasi
peserta Ekspor Assistance Webinar seri keempat bersama BKIPM kali ini. Tapi karena ada keterbatasan waktu, kita cukup sesi tanya-jawab kali ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab atau dapat disampaikan melalui grup Ekspor Assistant ya Bapak dan Ibu, akan kami bantu teruskan ke narasumber. Atau Bapak dan Ibu juga boleh menghubungi kita melalui akun Instagram @bcukaiMakassar. Silakan disampaikan pertanyaan Bapak dan Ibu. Makanya nih, Bapak dan Ibu wajib follow dan terus ikuti informasi yang kami sebarluaskan melalui Instagram. Bapak dan Ibu peserta webinar, kami ingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi absensi pada link yang telah kami share di kolom chat. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial. Kita sudah punya nama pemenangnya nih, Bapak dan Ibu. Pemenangnya adalah mantap, ini ada Pak Ruby Yudika, yang kedua ada Bapak Amir Waluyo, yang ketiga ada Bapak Legi Yandri. Pemenang hadiah silakan hubungi nomor Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp 0811400212. Diulangi, 0811400212. Kami ucapkan selamat sekali lagi bagi peserta webinar yang menang. Dapat ilmunya juga dapat hadiahnya. Baik, karena kita sudah bagi-bagi hadiah, biasanya menandakan kita sudah ada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Ekspor Assistance Webinar Series seri keempat bersama BKIPM pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sahabat Bea Cukai Makassar yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai. Semoga kegiatan ini menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa saja yang harus kita maupun pemerintah siapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan agar siap ekspor. Dan tentunya, sebagai penyelenggara kami berharap semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, namun kami harapkan Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai series terakhir. Sebelum mengakhiri, jika Bapak dan Ibu memiliki kendala, bisa menghubungi kami di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp official, serta ada klinik ekspor, dan tentunya juga dapat mengunjungi kami langsung ke kantor Bea Cukai Makassar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kami ucapkan banyak terima kasih sudah bergabung dan sampai bertemu di Ekspor Assistance Webinar Series seri kelima minggu depan dengan menghadirkan narasumber dari Karantina Pertanian Makassar dan narasumber lainnya yang masing-masing mempunyai program dukungan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan semua itu akan melengkapi puzzle kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.